Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisana Fatima dengan NIM akhir 305. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran serta kurva dan agregatnya. Langsung saja ke pengertian permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya itu konstan atau tetap. Sedangkan pengertian penawaran yaitu adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya itu juga konstan atau tetap. Fungsi dari permintaan sendiri yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi dalam ekonomi yang menggunakan sudut pandang penjual dan menjelaskan hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan sendiri ada beberapa. Contohnya seperti harga barang itu sendiri, kedua harga barang terkait, ketiga pendapatan konsumen, yang keempat ada faktor-faktor demografi. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada faktor-faktor produksi, yang keempat ada regulasi permintaan, yang terakhir ada harapan produsen. Langsung saja ke kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah jika harga suatu barang turun, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Dengan syarat faktor lain yang mempengaruhi permintaan barang tersebut atau selain harga dianggap tidak berubah. Seperti gambar di samping, artinya kurva permintaan mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Bentuk kurva permintaan akan menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, dalam teorinya, kurva permintaan juga mengalami pergerakan dan pergeseran. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya seperti yang tergambar pada infografik di samping ini. Pada saat harga bakso 20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok dari titik A pada kurva permintaan. Ketika harganya turun menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A pada kurva permintaan bergerak ke kanan yaitu titik B, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada pergeseran kurva permintaan. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor lain, contohnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri, seperti contoh yang di samping. Nah, yang kedua ada kurva penawaran. Kurva ini adalah kebalikan dari kurva permintaan. Kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga ikut naik, dengan syarat ceteris paribus. Kurva penawaran memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Bentuk kurva penawaran akan berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kiri kanan atas. Nah, gambar kurva permintaan seperti ada di samping ini. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Kurva penawaran akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Seperti contohnya dapat dilihat pada kurva penawaran di samping ini. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan ke titik B, dan seterusnya. Yang kedua ada pergeseran kurva penawaran. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor lain, sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting.
Bila teknologi meningkat atau ditemukan teknologi baru yang semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Contoh ini dapat diilustrasikan dalam kurva di samping ini. Selanjutnya kita ke agregat permintaan dan penawaran. Apa itu agregat demand dan atau permintaan agregat? Adalah pengukuran penting yang melacak permintaan pelanggan untuk barang dan jasa akhir suatu perekonomian. Perhitungannya dapat membantu menunjukkan bagaimana ekonomi seperti kekayaan penduduk atau pinjaman bisnis yang saling mempengaruhi. Seperti yang ada di gambar samping ini, pengetahuan tentang model ekonomi makro ini membantu membedakan antara fluktuasi ekonomi jangka pendek dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi fluktuasi tersebut. Kurva AD menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta dan tingkat harga agregat dalam skenario di mana kecuali tingkat harga atau P dan tingkat produksi agregat atau PDB real atau Y. Semua faktor lainnya tetap tidak berubah. Grafik di samping ini menunjukkan jumlah produk yang tersedia dibeli konsumen pada setiap tingkat biayanya. Selanjutnya, apa itu kurva penawaran agregat? Kurva penawaran agregat adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum di perekonomian dan jumlah total barang dan jasa yang bersedia ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian pada tingkat harga tersebut. Yakni kurva yang mempresentasikan keterkaitan kuantitas barang yang berkenan disuplai oleh pihak produsen atau sumbu X pada masing-masing tingkat harganya atau sumbu Y. Seperti gambar yang ada di samping ini, kurva penawaran memiliki slope positif atau upward, melereng dari kiri ke bawah ke kanan atas. Kurva penawaran dalam koridor mikroekonomi diperoleh dari kurva marginal cost atau MC dari satu produsen atau perusahaan atau bisa juga dari satu sektor industri. Bagian MC yang diambil hanyalah sebagian tertentu atau penggalan, yakni dimulai dari perpotongan MC dengan titik minimum kurva average total cost atau ATC atau sebagai batas bawahannya. Ilustrinya seperti gambar di samping ini. Sekian penjelasan saya tentang permintaan dan penawaran, kurva dan agregatnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.